Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kuliah pengelolaan tanah dan air yang ketiga ini, maka ini akan disampaikan penjelasan terkait dengan pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini biasanya memang dilakukan umumnya secara fisik ya, secara fisik. Nah, pengolahan tanah sendiri ini sudah dikenal sejak mereka bercocok tanam di awal ya. Memang secara sederhana dilakukan dengan menugal. Kalau di Pantura istilahnya dipenjuk ya, dipenjuk. Jadi menggunakan batang cabang tanaman, kemudian dibuat lancip begitu, kayak gasing ya. Ujungnya dibuat kayak gasing, lalu itu dihunjamkan ke tanah membentuk sebuah lubang kecil yang itu diberi biji tanaman, lalu ditutup tanah yang gembur, baru nanti biji tersebut sekitar 1 minggu kemudian akan tumbuh menjadi tanaman budidaya. Nah, tujuan menugal ini biasanya untuk menggemburkan di lubang tugal serta membuat jarak tanam. Umumnya jarak tanam yang dilakukan oleh petani itu ya sekitar 30 cm ya. Nah, ini pengalaman ini juga merupakan teknologi yang paling sederhana. Nah, kemudian yang terkait dengan jarak tanam, ini sebenarnya dikaitkan dengan menjamin penerimaan sinar matahari, ya, kemudian siklus udara yang baik, dan mencegah persaingan terhadap unsur hara dan kebutuhan air. Persaingan apa? Persaingan perakaran. Ya. Maka dibuat jarak. Maka biasanya pohon itu makin tinggi, jarak tanamnya makin lebar. Untuk tanaman semusim, itu jarak tanamnya sekitar 30-40 cm, tapi untuk tanaman tahunan minimalnya adalah 3 meter sampai sekitar 10 meter, tergantung usia tanaman dan bagaimana tajuk atau kanopi itu akan memenuhi ruang di sekitarnya. Nah, maka kemudian berkembanglah pengolahan tanah itu dari alat tugal, kemudian cangkul, ya, dari yang digunakan secara manual sampai ditarik oleh hewan, ya, oleh hewan, baik kuda, kerbau, sapi, agar bisa dilaksanakan secara cepat sehingga tanah itu menjadi gembur dan luas penanamannya makin besar begitu. Nah, ada juga pengolahan dengan cara bajak balik, ya, terjadi perkembangan dalam pengolahan tanah ya, modelnya itu masih dari yang sederhana sampai yang modern. Tapi yang penting di sini bahwa bajak itu dengan konstruksi mekanika fisikanya itu adalah mencoba membalik-balikkan tanah yang dengan bahasa fisika tanah adalah upaya memasukkan udara ke dalam ruang-ruang yang merupakan media tumbuh bagi tanaman. Keuntungan bajak balik adalah, jadi bajak balik itu kan membajak sekaligus membalikan tanah, seperti kayak kalau yang dilakukan dengan pencangkulan itu kan membalik tanah juga. Nah, lapisan tanah yang diolah terbalik, ya, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, itu aerasinya akan lebih dalam, ya, artinya udaranya akan masuk lebih dalam. Bisa dilakukan penimbunan sisa tanaman. Ya, ini akan meningkatkan proses pembusukan atau humidifikasi, ya. Kemudian pencampuran bahan pupuk dan amelioran lebih sempurna. Amelioran itu adalah bahan-bahan pembenah tanah, ya, misalnya pupuk dengan lempung atau dengan pasir. Jadi kalau tanahnya pasir dikasih lempung, tanahnya lempung dikasih pasir begitu. Itu bahan amelioran. Ya, intinya adalah melonggarkan tanah. Tanah yang terlalu rapat dilonggarkan, tanah yang terlalu longgar agak dirapatkan. Karena memang di komplek jerapan tanah itu membutuhkan ruang, ruang untuk udara dan ruang untuk air gitu. Kemudian apabila terjadi pencampuran sempurna, itu hakikatnya adalah meningkatkan aktivitas dan efisiensi bahan, mengurangi penguapan pupuk, agar tanaman akan lebih mudah menyerap dan tidak terjadi pemekatan pupuk, ya. Jadi kelembapan selalu terjaga. Kemudian dengan pengirisan, pembalikan dan penimbunan, maka akan menekan gulma atau tanaman pengganggu, ya, mengurangi persaingan dalam hal apa? Memelihara kebersihan dan kesehatan tanaman. Kebersihan juga memudahkan dalam proses pemungutan hasil. Kemudian pengirisan, pembalikan dan penghempasan akan melonggarkan tanah sehingga menjadi gembur dan ukuran menjadi lebih kecil. Ini jelas sangat dibutuhkan oleh tanaman begitu ya. Kemudian pengecilan butir-butir tanah ini biasa dipengaruhi oleh
tingginya pengempasan, ya tergantung tata bajak, konsistensi tanah atau lengket tidaknya tanah. Nah, apa itu konsistensi gitu ya? Konsistensi istilah kita itu lengket tidaknya gitu. Nah, kemudian pengolahan tanah untuk konsistensi kering. Jadi tanah lempung, ya tanah lempung ini dengan konsistensi yang keras ini memerlukan tenaga yang banyak. Tapi tanah pasir dengan konsistensi yang berupa lepas-lepas itu terurai menjadi butir tunggal. Ini tenaganya ringan, tapi juga tanpa agregasi, tanpa penggumpalan tanah, sehingga kemampuan untuk mengikat air juga rendah. Begitu. Jadi yang bagus itu memang berada di antara dua-duanya. Jadi lempung juga setengahnya lempung, setengahnya pasir, setengahnya debu gitu, sehingga dalam kondisi geluh, ya, dalam kondisi geluh. Kemudian pengolahan tanah dalam konsistensi basah, ya untuk tanah lempung akan terasa liat, lengket, ya lekat, sehingga pengemburan tidak tercapai. Tapi untuk tanah pasir, tanah basah tidak masalah, karena air yang masuk ke tanah pasir itu kan gampang pergi. Sehingga ketersediaan udara di dalam tanah pasir itu selalu sangat bagus gitu ya. Nah, ada istilah itu adalah yang disebut sebagai jangka olah. Ini ilmu fisika tanah ya. Jadi pengertian jangka olah itu secara matematis adalah antara batas lekat dikurangi batas gulung. Batas lekat itu apa? Adalah batas atau kadar lengas dalam tanah di mana tanah akan melekat pada alat-alat logam pengolah tanah. Jadi kondisi tanah di mana sedemikian rupa sehingga kadar lengasnya itu membuat tanah itu mulai melekat, gitu ya, mulai melekat. Terus kemudian batas gulung adalah kadar lengas di mana tanah akan mulai retak-retak bila dibuat gilingan-gilingan kecil. Jadi maknanya jangka olah itu adalah sebuah rentang lengas tanah di mana kondisi tanah itu kalau terlalu basah ya jangan sampai terlalu lengket karena itu akan menghambat pengolahan tanah. Kalau terlalu kering ya jangan sampai retak-retak, artinya terlalu kering, malah nanti akan merusak agregat tanah ketika kita paksakan dengan cara pengolahan. Nah, bagaimana pengukuran jangka olah tanah? Nah, di sini kan biasanya ada batas cair, batas lekat, batas gulung, dan batas berupa warna. Nah, tadi jangka olah itu antara batas lekat dan batas gulung misalnya. Kalau di situ 40 dan 25%, maka jangka olah atau rentang pengolahan yang terbaik itu adalah pada saat kadar lengas antara 25% sampai 40%. Dalam bahasa petani ya ini dalam kondisi tanah yang lembab, tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Nah, bagaimana tilt atau keterolahan itu? Jadi pengolahan tanah itu merubah keadaan fisik tanah menjadi sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Itu yang penting. Jadi pengolahan tanah itu sebenarnya dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi pertumbuhan tanaman. Keadaan tanah atau kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman ini biasanya akan mendorong lingkungan fisik akar tanaman yang lebih sesuai. Ya, mudah goyah, maka harus dijaga. Jadi karena ini kondisi yang ini itu sangat dinamis, ya, sangat dinamis, sehingga perlu dijaga ya dengan pengolahan tanah supaya dapat bertahan lebih lama. Nah, tapi pengolahan tanah terlalu sering, ya tanah berbutir terlalu halus, banyak agregat tanah pecah, akhirnya menjadi butir tunggal. Ini jadi kurang bagus juga. Tanah mudah terdispersi atau mudah tercerai-berai. Ya, kemudian mampat bila diberikan tekanan. Biasanya tanah-tanah pasir itu akan terbentuk seperti padas curi. Nah, itu kan berbahaya. Tanah juga jadi peka terhadap erosi kalau sudah rontok, ya sudah tercerai-berai ketika ada hujan, apalagi di daerah miring itu akan mudah terangkut oleh air. Ya, makanya itu disebut sebagai peka terhadap erosi. Kemudian kehilangan lengas karena penguapan. Jadi kalau tanah itu sudah pembentukan agregatnya sudah nggak bagus, sudah lepas-lepas, maka hilangnya air, baik air itu meresap berupa infiltrasi perkolasi maupun air itu menguap, evapotranspirasi, atau kalau air ya transpirasi begitu, itu semakin tinggi. Ya. Terus bagaimana berikutnya? Kita perlu yang namanya olah tanah konservasi. Bagaimana kita tetap mengolah tanah tapi memperhatikan kaidah konservasi. Sistem penyiapan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan produksi secara optimum. Kemudian juga memperhatikan asas-asas konservasi tanah dan air.
meliputi ada 3 ya, mengolah tanah konvensional bermulsa, jadi menggunakan mulsa, olah tanah minimum (OTM), dan olah tanah tanpa olah tanah, maaf, TOT gitu ya. Nah, yang pertama adalah sekarang olah tanah konvensional bermulsa. Jadi pengolahan tanah seperti ini biasanya dilakukan intensif, gitu kan. Kemudian tanah biasanya dibajak minimal 2 kali, lalu permukaan diratakan, lalu ditutupi mulsa, bisa berupa sisa tanaman atau gulma sebelumnya, atau mulsa yang berupa dari plastik ya. Ini adalah upaya untuk melaksanakan kaidah konservasi tanah dan air. Kemudian olah tanah berikutnya adalah olah tanah minimum ya, OTM. Olah tanah minimum, tanah diolah seperlunya, sedikit saja bila pertumbuhan gulma sedikit mengendalikan secara manual ya. Jadi pengolahannya itu memang tujuannya untuk mengendalikan gulma saja. Bila kurang berhasil dapat digunakan pestisida layak lingkungan. Jadi pestisida yang masih aman begitu. Nah, yang berikutnya adalah tanpa olah tanah. Nah, merupakan olah tanah konservasi atau konvensional paling ekstrim. Tanah dibiarkan tidak terganggu kecuali alur kecil atau lubang tugalan untuk penempatan benih. Sebelum tanam, gulma biasanya dikendalikan dengan herbisida layak lingkungan. Sisa tanaman dan gulma digunakan sebagai mulsa, ya, sebagai mulsa. Oke. Kemudian keuntungan olah tanah tadi, olah tanah konvensional atau konservasi tadi, olah tanah konservasi adalah mengurangi tenaga kerja dan menghemat waktu, ya, mengurangi kebutuhan energi dan peralatan pengolahan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan petani. Yang keempat adalah meningkatkan bahan organik tanah dan unsur hara. Ya. Selanjutnya juga manfaatnya adalah memperbaiki agregasi tanah. Memperbaiki agregasi tanah, agregasi itu dalam bentuk penggumpalan begitu, kemudian meningkatkan konservasi air, ya, menekan aliran permukaan dan erosi, meningkatkan biodiversitas tanah, ya, kesuburan tanaman, memperbaiki kualitas sumber daya air dan memperbaiki kualitas udara. Nah, sebagai penutup, biasanya permasalahan dalam pengolahan tanah konservasi itu ya ada permasalahan dan hambatan. Apa itu? Biasanya pertama adalah masalah psikologi. Misalnya ya, biasanya saya itu nyangkul dan bajak Pak, rasanya tuh kurang kurang marem gitu ya, kurang seneng saya kalau kalau pengolahannya kok hanya cuma ditugal saja gitu ya. Jadi itu psikologi. Kebiasaannya itu seperti apa. Yang kedua kadang hambatan teknis, karena petani juga belum terbiasa dengan cara seperti itu, jadi kadang malas belajar, ya akhirnya menggunakan pola yang itu saja warisan dari leluhurnya. Dan yang terakhir adalah kendala ekonomis. Ya, ini yang penting juga, bahwa ternyata kendala seperti ini itu juga pertimbangan utamanya karena faktor keuntungan, atau faktor mana yang lebih menguntungkan yang bisa dilakukan oleh petani begitu. Nah, demikian untuk kuliah yang ketiga dari pengolahan tanah dan air yang kita kupas terkait dengan pengolahan tanah dan jenis-jenisnya, serta manfaatnya bagi budidaya tanaman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.